Halo kawan-kawan, terima kasih sudah buka videoku, sudah mampir ke channelku ya. Bagi teman-teman yang memang sedang membutuhkan tutorial terkait penggunaan formula atau rumus di Excel, teman-teman sudah betul membuka videoku ini ya. Jadi akan saya jelaskan ada 22 rumus dasar ini yang teman-teman wajib ketahui tentang Excel agar misalkan teman-teman sedang bekerja, karirnya bisa lancar, kerjaannya cepat selesai, kemudian juga untuk yang masih sekolah atau kuliah akan terbantu segala urusan tugas-tugasnya ya. Oke, yang pertama kali mampir jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi ini ada beberapa rumus, 22 rumus akan saya jelaskan. Bagi yang merasa penjelasan saya di video ini terlalu cepat, teman-teman bisa cek video saya yang lain, itu penjelasannya per satu rumus itu ya, saya jelaskan masing-masing lebih detail lagi. Oke. Baik, ini saya bagi menjadi 4 bab. Kemudian bab yang pertama adalah terkait rumus sum, average, if, count, count if, maksimal, minimal, dan juga sum if. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Ini ada tabel. Tabel ini tabel daftar customer ya. Ini ada nama outlet, keterangan, kemudian omset Januari, Februari, Maret ya. Nah, teman-teman di sini ada tabel, ada kolom isinya adalah total omset. Nah, total omset ini isinya artinya adalah omset Januari sampai Maret. Nah, teman-teman saya akan cerita, saya punya staff itu dia pakai Excel tapi pegang kalkulator teman-teman. Jadi dia ngisi totalnya ini dia hitung pakai kalkulator kemudian diketik di sini begitu. Nah, sebenarnya Excel itu tidak harus seperti itu karena emang Excel itu software untuk olah data ataupun untuk olah perhitungan ya. Teman-teman bisa langsung pakai formula, pakai rumus di sini untuk mengetahui apa saja yang ingin diharapkan dalam hal perhitungan dan juga biasanya juga bisa sampai untuk analisa. Oke, untuk total itu rumusnya adalah sum teman-teman. SUM ya, teman-teman tinggal ketik sama dengan SUM, kemudian kurung buka. Nah, kemudian teman-teman blok kotak mana, sel mana yang akan dijumlahkan. Ini saya contohkan Januari sampai dengan Maret ya, seperti ini. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini sudah otomatis terjumlah omset Januari sampai dengan Maret. Nah, untuk ke bawah teman-teman tidak perlu tuliskan rumusnya satu persatu sum gitu ya. Teman-teman tinggal yang tadi sudah dirumus di sebelah sini teman-teman klik 2 kali. Nah, akan terjumlah otomatis untuk baris selanjutnya. Kemudian untuk rata-rata ya, rata-rata itu formulanya pakai average ya, average tulisannya ya, ejaannya. Kemudian kurung buka sama sel mana yang akan di rata-rata. Ini saya contohkan omset Januari sampai Maret lagi ya. Kurung tutup, kemudian enter. Nah, ini sudah ketemu rata-ratanya, teman-teman tinggal klik 2 kali lagi, otomatis yang lain akan ikut terisi rata-ratanya. Nah, kemudian ini adalah kolom isinya adalah status minimal 300 juta. Ini maksudnya kalau omsetnya di atas 300 juta itu tercapai, kalau di bawah 300 juta tidak tercapai. Nah, ini teman-teman bisa pakai rumus if. Caranya adalah sama dengan if kurung buka. Nah, di sini sebenarnya kan sudah ada ininya ya, sudah diinfokan nih, sudah ada muncul nih caranya seperti apa cara penulisannya. Nah, ini yang pertama adalah logical test ya. Logical testnya itu adalah syaratnya apa. Nah, ini syaratnya di sini adalah omset 300 juta. Jadi saya klik ini rata-rata ya, pakai yang rata-rata. Ini G2, kemudian lebih kecil 300 juta, kemudian titik koma. Nah, kalau di sini di komputer saya ini titik koma, tapi teman-teman perhatikan ya, contohnya di komputer atau laptop teman-teman itu munculnya titik koma atau koma. Kalau misalkan di sini munculnya koma, teman-teman ikutin koma. Kalau seperti saya titik koma, teman-teman ketikkan titik koma. Nah, titik koma kemudian isi adalah value if true. Jadi kalau memang benar di bawah 300 juta, di bawah 300 juta
itu isinya harusnya kan tidak tercapai ya. Kita isi tidak tercapai. Nah, karena bentuknya teks, teman-teman tambahkan petik di awal dan di belakang. Kita ketik tercapai. Oke. Kemudian titik koma. Nah, sekarang value if false atau kalau misalkan tidak sesuai kriterianya. Ini kriterianya cuma satu ya, di bawah 300 juta tidak tercapai, berarti kalau selain kriteria itu maka hasilnya adalah tercapai. Titik 2 tercapai. Teman-teman yang masih bingung di formula ini, teman-teman bisa cek video saya tentang if, itu lebih dalam lagi membahasnya ya. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini isinya tercapai karena omsetnya 477 juta di atas 300. Kita klik ke bawah. Nah, ini sudah terisi otomatis ya, sesuai angkanya. Kalau di atas 300 tercapai, kalau di bawah 300 tidak tercapai. Seperti itu cara penggunaan rumus if. Kemudian adalah rumus count ya. Nah, ini kita ingin mengetahui nih berapa sih banyaknya outlet. Nah, ini karena sedikit kita bisa hitung sebenarnya 7 gitu ya. Tapi kalau datanya ribuan, teman-teman akan kesulitan. Nah, itu teman-teman bisa ketahui dengan cara menggunakan rumus count. Count itu untuk menghitung, tapi bukan menjumlah ya. Untuk menghitung datanya ada berapa sih. Kita ketik count. Nah, kemudian count itu ada dua ya teman-teman ya. Untuk menghitung itu ada yang count, ada yang count E. Tulisannya count A. Nah, kalau yang kita hitung ini bentuknya angka, teman-teman bisa pakai ini count. Contohnya count dalam kurung. Nah, ini yang kita ingin hitung ini ya, omset ini ya. Kemudian kita kurung tutup, enter. Oh, ada 7 data gitu. Nah, tapi kalau yang pengen kita hitung adalah bentuknya teks, kita pakai count E ya, count A ya tulisannya ya. Count A ini, kemudian nih kita blok data yang ingin kita hitung ada berapa datanya. Kita blok seperti ini. Kemudian kurung tutup, enter. Oke, jadi ada 7 data outlet. Nah, kemudian ini pengen dihitung tapi yang kios aja nih. Yang hanya dihitung yang kios aja. Nah, kalau ada persyaratannya itu pakai count if, teman-teman. Rumusnya, cara penghitungannya sama dengan count if, kemudian kurung buka, kemudian range. Range itu datanya yang mana aja gitu ya. Nah, ini kita ambil yang ini nih, yang keterangan ini. Oke. Setelah range, kemudian titik 2, kemudian kriterianya. Ini yang mau kita hitung yang mana nih? Oh, kios, berarti kita ketikkan kios. Jangan lupa karena ini bentuknya teks, teman-teman tambahkan petik di depan dan di belakang. Kios. Kemudian kurung tutup, enter. Oh, ada 4. Ada 4 kios ya di data yang di atas gitu. Kemudian kita hitung omset tertinggi. Nah, ini sih kelihatan ya karena sedikit, tapi kalau datanya ribuan teman-teman akan kesulitan. Cara mengetahui omset yang tertinggi berapa, teman-teman pakai rumus max ya, sama dengan MAX dalam kurung, kurung buka. Nah, ini tinggal datanya teman-teman blok dari mana sampai mana. Nah, seperti ini. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, untuk menghitung nilai tertinggi yang kolom yang lain, teman-teman tinggal tarik aja ke kanan seperti ini. Nah, akan terisi otomatis ya yang lainnya. Isinya akan sama formulanya, max semua. Kemudian omset terendah. Nah, kalau untuk mengetahui data terendah, teman-teman pakai rumus min. Sama dengan MIN, kemudian kurung buka, pilih datanya yang ingin diketahui, data yang terkecilnya yang mana. Kurung tutup, enter. Nah, akan hasilnya seperti ini. Tinggal untuk kolom yang lain, teman-teman tinggal tarik ke kanan. Nah, otomatis terisi semuanya ya, nilai minimalnya. Nah, kemudian nih, ini pengen di totalnya ya, ini saya ketik totalnya gitu. Oh, totalnya ini tadi menghitung total pakai apa teman-teman? Pakai sum ya, jadi sama dengan SUM maaf. Kemudian di blok yang pengen ditotalkan, kurung tutup, enter. Oke, ini sumnya ya. Ini sum yang bentuknya ada yang toko, ada yang kios gitu ya. Nah, sekarang pengen kita totalkan tapi yang toko saja teman-teman.
yang kios tidak kita ikutkan. Nah, caranya adalah pakai rumus sum if, sama dengan sum if kurung buka. Nah, kemudian range-nya adalah ini teman-teman, yang keterangan ini, toko dan kios ini kita blok. Oke, sampai sini ya kita blok. Kemudian titik koma, kemudian kriterianya. Nah, yang pengen kita jumlahkan yang kriteria apa? Ini saya di sini ingin menjumlahkan yang toko. Kemudian titik 2, toko. Nah, terkait huruf besar dan kecil ini tidak masalah teman-teman ya. Kemudian titik 2 lagi, titik koma. Nah, ini sum range-nya. Ini rank yang akan dijumlahkan. Nah, ini contohnya ingin menjumlahkan yang omset Januari ya. Tinggal teman-teman blok omset Januarinya. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini yang terjumlah adalah omset khusus toko teman-teman. Yang kios tidak ikut karena di sini terfilter tadi pakai kriteria yang toko. Nah, untuk yang kolom lainnya teman-teman tinggal tarik ke kanan. Nah, ini kenapa kok di sini kok nilainya 0 ya? Nah, ini ternyata kalau kita lihat rumusnya, oh ternyata rumusnya range-nya, range kriterianya itu bergeser. Yang tadinya di kolom B ya, di yang ini, kemudian karena ditarik ke kanan dia ikut geser satu kolom, pindah ke yang C yang ini. Nah, agar rumusnya ini tidak pindah teman-teman namanya itu ada yang mengatakan dipagerin, ada juga yang mengatakan di dolar-dolarin, atau ada yang bahasa istilahnya sebenarnya dikasih absolut ya. Jadi ini range-nya ini teman-teman kasih absolut, caranya adalah pencet F4 atau ada juga yang FN F4 seperti ini. Nah, jadi muncul dolar B dolar 2 gitu. Nah, sampai yang sampainya maksudnya yang B8 ini ya. Ini juga teman-teman dolarkan juga. Depan belakang didolarkan, kemudian enter ya. Hasilnya sama. Tapi kalau teman-teman tarik ke samping, nah jadi ini kita cek rumusnya. Nah, rumusnya range kriterianya dia tidak bergeser karena sudah kita pagerin teman-teman, atau istilah lainnya sudah diabsolutkan. Seperti itu ya. Oke, ini untuk 8 rumus pertama. Oke, yang bab kedua adalah pembulatan teman-teman. Pembulatan ada ini rumusnya, ada beberapa ini ya, ada 6 ya. Nah, ini contoh nih. Ini ada nama toko, kemudian ada omset yang tadi ya. Kemudian kita ini omsetnya kan sampai dengan desimal ya. Sampai 0,33 nih contohnya. Nah, untuk membulatkan ke bawah rumusnya adalah round down. Oke. Kurung buka. Nah, tinggal nih selnya yang mana yang pengen kita bulatkan ke bawah. Kita klik, contohnya yang B2 ya. Kemudian titik 2. Nah, isinya ini adalah jika hanya ingin menghilangkan desimal, teman-teman isi 0. Oke. Tapi jika teman-teman pengen bulat ke 10, isi min 1. Jika pengen bulat ke 100, isi min 2. Jika pengen bulat ke 1000, isi min 3. Seperti itu ya. Nah, ini saya contohkan di sini hanya pengen hilang desimalnya. Jadi saya ketik 0. Nah, ini kita klik 2 kali biar semua terisi. Nah, ini jadi desimal yang ada di belakang ini jadi hilang teman-teman ya. Karena kita bulatkan ke bawah dengan kriteria 0 tadi ya. Oke, sekarang pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas itu rumusnya adalah round up. Sama dengan round up. Oke, round up, kemudian pilih sel yang ingin kita bulatkan, kemudian titik 2. Nah, ini saya contohnya ingin membulatkan ke 1000, ke atas ke 1000. Jadi min 3. Jadi maksudnya tuh 3 itu adalah 3 digit yang ingin kita bulatkan begitu teman-teman ya. Nah, ini min 3 kemudian kurung tutup. Nah, oke, hasilnya adalah 477.794. Jadi yang angka 333,33 ini jadi hilang teman-teman ya, dibulatkan ke atas. Oke ya. Jadi yang di bawah 500 atau di pokoknya intinya semua kalau round up itu akan dibulatkan ke atas begitu. Nah, ini yang terakhir adalah pembulatan terdekat nih teman-teman ya. Pembulatan terdekat itu rumusnya round aja. Round
kurung buka, sel mana yang ingin dibulatkan, kemudian nah ini saya contohkan di sini misalkan dibulatkan terdekat ke 100 ya, jadi -2 teman-teman. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau pembulatan terdekat itu dia akan mengecek seperti ini. Kalau misalkan ini kan 33 ya belakangnya. 33 itu berarti ada di bawah 50. Ini contohnya bulat ke 100 ya. Di bawah 50 itu dia akan hilang. Tapi kalau yang di atas 50 contohnya 66 dia akan dibulatkan ke atas. Ini contohnya 666 itu akan jadi 700. Tapi kalau 333 itu menjadi 300. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman silahkan pilih sesuai kasus yang teman-teman hadapi dalam pekerjaan atau dalam pendidikan ya. Oke. Nah, ini ada lagi nih teman-teman. Pembulatan tetapi menggunakan kelipatan teman-teman. Kalau yang tadi itu pembulatan biasa, kalau ini pembulatan kelipatan. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini ada kasus 1 dus itu isinya 50 pieces. Entah barangnya apa ya, Indomie atau apa gitu. 1 dus isinya 50 pieces. Kemudian ini toko Intan Jaya ini order barang 47.793. Nah, sama kita nih tidak mungkin kan dikasih sampai 93 nanti, karena kita jualannya dus-dusan gitu. Jadi teman-teman ngasihnya ke Intan Jaya ini harus bulat per 50. Nah, rumusnya adalah jika pengen bulat kelipatan ke bawah, kelipatan 50 ke bawah, teman-teman rumusnya adalah floor. Floor itu lantai ya, jadi kelipatan ke bawah, mengingatnya itu floor itu lantai. Jadi bulat ke bawah, ini tinggal pilih sel mana yang ingin dibulatkan kelipatan ke bawah, kemudian titik 2. Nah, ini pengen dibulatkan berapa? Contohnya kan ini dibulatkan per 50, saya ketik 50. Kurung tutup. Nah, seperti ini teman-teman. Angkanya menjadi yang tadi 793 menjadi 750, seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang kelipatan bulat ke atas, pengennya nih yang 793 ini pengennya menjadi 800 gitu ya. Itu rumusnya adalah pakai ceiling. Ceiling itu atap ya atau plafon ya. Ingat ya. Jadi bulat ke atas, ceiling kurung buka, pilih selnya yang ingin dibulatkan ke atas, titik koma, ini contohnya 50 lagi ya kelipatannya, kurung tutup. Nah, ini jadi 47.800. Semuanya dibulatkan ke atas kelipatan 50. Nah, kalau yang terakhir adalah kelipatan terdekat. Kelipatan terdekat ya. Oke, ini sama dengan rumusnya adalah M round. Oke, kurung buka. Kemudian pilih selnya, kemudian isi juga 50. Oke. Bentar. Oke ya, seperti ini. Nah, kalau ini nanti dibagi 2, teman-teman, karena ini 50. Jika tengah-tengah ke atas, contohnya di atas 25, maka dia akan ikut 50, tapi kalau di bawah 25 dia akan hilang begitu ya. Oke, untuk rumus pembulatan seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah rumus untuk mengambil karakter teman-teman. Nah, contohnya seperti ini nih. Ada kode ya. Ada kode seperti ini. Oke. Nah, kita pengen tahu jumlah karakternya berapa sih kode ini. Nah, yang ingin mengetahui jumlah karakter, teman-teman nggak harus hitung ya. Ada SAM dihitung 1, 2, 3 seperti itu teman-teman. Kalau bentuknya kalimat panjang sekali akan kesulitan ya. Kita pakai rumus len sama dengan LEN. Kurung buka, tinggal pilih selnya yang pengen kita ketahui karakternya ada berapa. Kurung tutup, enter. Oke, jadi karakternya hurufnya lah gitu ya. Ada 14 seperti itu. Nah, kemudian ini adalah kita pengen mengambil 3 karakter pertama. Jadi kalau kita pengen mengambil karakter awal itu rumusnya adalah left. LEFT, kurung buka, pilih selnya yang ingin kita ambil karakternya, kemudian titik 2. Nah, ini tinggal kita ketik nih. Kalau pengen 3 karakter kita isi 3, kalau pengen 2 kita isi 2. Ini saya contohkan 3 karakter ya. Isi 3 kemudian enter. Nah, jadi dari kode ini 3 huruf pertamanya adalah 3 karakter pertamanya adalah SAM ya. Kita tarik ke bawah nih.
Jadi yang huruf depan ini semuanya akan ketarik. Oke. Nah, sekarang mengambil karakter tetapi yang di tengah, teman-teman. Caranya seperti apa? Caranya pakai rumus juga. Rumusnya adalah mid, MID. Kurung buka. Kemudian, nah ini terkait rumusnya itu teman-teman bisa pakai huruf besar, huruf kecil nggak masalah ya. Ini MID kurung buka, kemudian pilih selnya, kemudian titik 2. Nah, khusus mid ini ada pengisiannya 2 huruf ya, 2 kali ya. Yang pertama adalah start numbernya. Nah, dimulai karakter berapa yang ingin kita ambil. Contohnya ini saya pengen ngambil mulai karakter keempat, seperti itu ya. Kemudian titik 2 lagi, number karakternya. Berapa sih jumlah karakter yang ingin kita ambil? Nah, ini saya contohkan, saya pengen 7 karakter. Jadi ini bacanya adalah karakter keempat, kemudian jumlahnya 7 karakter, seperti itu ya. Kita enter. Oh, jadi seperti ini. Karakter keempat. Oke. Nah, ini mungkin stripnya kita nggak ingin ya. Mungkin yang dimaksud adalah karakter kelima. Jumlahnya 7. Saya ganti ya. Ini karakter kelima, jumlahnya 7. Oke. Maaf, salah. Kelima. Oke. Nah, teman-teman ke bawahnya tinggal sama kayak tadi, klik 2 kali. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah pengambilan karakter ini untuk karakter akhir huruf gitu ya. Akhir sel. Sama dengan RIGHT. Kanan gitu ya, right. Kurung buka, pilih selnya. Nah, ini titik 2. Nah, silahkan ini isikan berapa jumlah karakter yang pengen diambil dari paling kanan ya. Ini saya contohkan 2, tutup kurung. Nah, ini sel ini isi karakter 2 terakhirnya adalah SL. Kemudian tinggal tarik ke bawah, akan terisi semua 2 karakter terakhirnya. Seperti itu teman-teman ya untuk mengambil karakter. Oke, di bab yang keempat adalah ini untuk merapikan huruf gitu ya. Ini berbeda caranya dengan di Microsoft Word ya. Kalau di Excel itu contohnya ada seperti ini nih. Ini adalah ada kalimat dalam sel yang belum beraturan nih. Contohnya biasanya kalau kita copy paste dari aplikasi yang lain tuh ya, atau dari internet gitu ya. Kadang-kadang waktu dimasukin ke Excel itu berantakan gitu ya. Oke. Seperti ini nih, huruf besar kecilnya nggak beraturan, kemudian spasinya juga ada yang banyak, ada yang sesuai cuma 1 gitu ya. Nah, rumusnya adalah pertama adalah merapikan spasi. Kalau untuk merapikan spasi itu rumusnya adalah sama dengan trim, TRIM. Kurung buka, tinggal pilih sel mana yang pengen dirapikan. Contohnya yang ini ya. Kurung tutup. Nah, seperti ini teman-teman. Rumus trim ini akan menghilangkan yang kelebihan spasi. Yang spasinya lebih dari 1 akan dihilangkan. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau pengen sel itu menjadi huruf kecil semua, teman-teman pakai rumusnya adalah lower, LOWER. Kurung buka, pilih selnya, kurung tutup, enter. Nah, ini isinya adalah huruf kecil semua. Kalau pengen huruf besar semua, rumusnya adalah upper ya. Kurung buka, pilih selnya, kurung tutup, enter. Nah, ini jadi huruf besar semua teman-teman. Nah, kalau pengen proporsional nih, atau pengen setiap kata huruf depannya huruf besar nih, seperti contoh yang ini ya, itu pakai rumus proper. Proper, kurung buka, pilih selnya, kurung tutup. Oke, jadi seperti ini ya hasilnya. Nah, ini tetap aja nggak rapi gitu ya. Nah, kalau pengen rapi nih, berarti teman-teman harus gabungkan ya. Contoh kita pengen spasinya rapi dan hurufnya adalah setiap kata huruf depannya huruf besar. Berarti menggunakan rumus gabungan. Rumus gabungannya adalah trim dan proper. Saya contohkan seperti ini. Trim. Kemudian kurung buka, kemudian proper. Kemudian kurung buka lagi, pilih selnya, kemudian kurung tutup. Nah, karena dibuka kurungnya 2, kurung tutupnya juga harus 2 teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian enter. Nah, hasilnya akan lebih rapi sesuai keinginan teman-teman ya. Nah, jadi rumus trim ini bisa dikombinasi dengan rumus 3 rumus di bawahnya ya, dengan lower, upper, dan proper. Tetapi 3 rumus di bawah ini tidak bisa dikombinasikan. Yang bisa adalah rumus trim dikombinasi dengan
tiga rumus yang di bawahnya. Oke. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mungkin merasa penjelasan saya terlalu cepat. Teman-teman bisa cek di video saya yang lain di channel ini. Saya jelaskan rumusnya satu persatu teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.